Hello everyone, it's me, Noel Simatupang from Gentry, and the part of SMA Negeri 3 Tarutung. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi tentang asuransi. Belajar ekonomi bersama saya gampang dan mudah dipahami. Kita kali ini akan dibagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu apa arti dari asuransi, yang kedua yaitu fungsi dari asuransi, yang ketiga yaitu tujuan dari asuransi, dan keempat yaitu unsur dari asuransi, dan kelima yaitu produk-produk apa saja yang ada di asuransi. Oke, kita masuk kepada materi kita yang pertama yaitu apa arti dari asuransi. Secara garis besarnya dapat kita artikan, asuransi itu dapat memberikan perlindungan dan rasa nyaman kepada pemilik asuransi. Dan juga asuransi itu memiliki perusahaan asuransi yang disebut sebagai lembaga atau badan usaha yang menjamin risiko dari nasabah. Oke, kita lanjut pada tujuan atau fungsi dari asuransi ini adalah fungsi utamanya sebagai pengalih resiko dari pihak tertanggung atau pemegang polis kepada penanggung atau perusahaan asuransi, yang dimana jangan lupa untuk menggarisbawahi pengalih resiko. Di mana tujuan pengalihan resiko ini menyediakan fasilitas pengaman dan ketenangan bagi pemilik polis. Mungkin dari teman-teman sekalian bingung apa arti dari polis. Nah, polis ini adalah seseorang yang memegang asuransi tersebut. Contohnya ada seseorang pemegang asuransi jiwa yang dimana dia adalah seseorang pemegang asuransi tersebut dengan bersertifikat. Oke, kita lanjut kepada materi yang ketiga yaitu fungsi dari asuransi. Nah, fungsi dari asuransi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mencegah dan mengurangi kerugian. Yang kedua, melakukan investasi. Dan yang ketiga, membantu perbaikan ekonomi nasional karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jangan lupakan juga bahwa asuransi itu memiliki 4 kegunaan lainnya. Yang pertama yaitu kerugian, yang dimana jikalau kita mengalami kerugian seperti kita mengalami kebakaran di dalam rumah kita sendiri, asuransi akan berperan penting dalam hal tersebut. Yang kedua yaitu kerusakan. Kerusakan seperti mobil atau kendaraan pribadi kita akan ditanggung oleh asuransi. Yang ketiga yaitu sakit. Jikalau kita mengalami sakit dan itu terlanjur parah dan akan dibawa ke rumah sakit, dan asuransi akan menanggung biaya rumah sakit dan biaya obat-obatannya. Yang terakhir yaitu kehilangan, yang dimana kehilangan ini seperti barang-barang kita yang hilang akan ditanggung asuransi dengan sebuah materi seperti uang dan lain-lain. Yang dimana pemegang polis membayar premi kepada pihak asuransi sesuai dengan jangka waktu dan perjanjian yang sudah ditetapkan. Kita lanjut kepada materi kita yaitu unsur dari asuransi, yang dimana unsur dari asuransi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu premi, yang kedua yaitu polis asuransi, dan ketiga yaitu klaim. Pada bagian yang pertama yaitu premi, yang dimana premi adalah pemegang polis wajib yang melunasi premi sesuai perjanjian untuk mendapatkan manfaat pengalihan risiko dari pihak asuransi. Dan juga premi ini harus dilakukan dengan sesuai pembayaran secara bulanan maupun tahunan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa premi adalah kewajiban yang harus dibayar pemegang polis atau pemegang sertifikat asuransinya kepada pihak asuransi sebagai pengalihan risiko yang diinginkan. Yang kedua yaitu polis asuransi, yang dimana polis asuransi ini adalah berupa surat perjanjian yang menjelaskan secara rinci segala ketentuan kerugian yang ditanggung oleh pihak asuransi hingga data pemegang polis. Dan yang ketiga yaitu klaim. Klaim ini adalah proses pengajuan yang dilakukan nasabah ketika mengalami kerugian.
sekali lagi saya tegaskan bahwa klaim adalah proses pengajuan yang dilakukan nasabah ketika mengalami kerugian, bukan hanya kerugian tetapi kehilangan, sakit, dan kecelakaan, berdasarkan yang tercantum di surat perjanjian atau polis tersebut. Lanjut kepada bagian materi kita yang terakhir, yaitu produk-produk asuransi. Yang pertama yaitu asuransi kesehatan, yang dimana asuransi kesehatan ini adalah produk asuransi yang secara khusus menjalin biaya kesehatan atau perawatan. 4 kata yang dimana menjamin biaya kesehatan dan perawatan para anggotanya. Yang dimana ini pihak asuransi akan memberikan uang kepada pihak rumah sakit, yang dimana uang itu sebagai uang rumah sakit, uang obat-obatannya, dan lain-lainnya. Dan juga asuransi kesehatan ini memiliki kartu seperti Askes, dan di mana itu adalah data-data dari pemegang polisnya. Asuransi kesehatan ini, membeli produk asuransi kesehatan dapat menjadi investasi yang sangat penting untuk perlindungan pembiayaan kesehatan. Yang kedua yaitu asuransi jiwa, yang dimana asuransi jiwa ini adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan jangka panjang kepada ahli waris jika pemegang polis tutup usia, yang dimana pihak asuransi akan memberikan uang atau materi kepada keluarga pemegang polis, yang dimana jika pemegang polis utamanya telah tutup usia atau telah meninggal. Produk asuransi yang ketiga yaitu asuransi pendidikan, yang dimana produk asuransi ini untuk menjamin kelangsungan pendidikan putra dan putri pemegang polis dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi, yang dimana pihak asuransi akan memberikan dana juga kepada anak pemegang polisnya dan akan membiayai ke semua uang-uang yang ada di sekolah dari mulai SD, SMP, SMA hingga nanti dia ke perguruan tinggi. Contoh produk yang keempat yaitu asuransi properti, yang dimana asuransi properti ini adalah produk asuransi untuk melindungi rumah dan bangunan dari resiko kerusakan dan kebakaran, yang dimana teman-teman garis bawahi yaitu melindungi rumah dan bangunan. Yang dimana juga asuransi properti ini bukan hanya untuk rumah yang utuh saja yang mengalami kerusakan, tetapi untuk rumah-rumah yang setengah jadi yang mengalami kerusakan juga. Tentunya asuransi akan menanggung segala biaya akibat kerusakan yang terjadi. Contohnya seperti kebakaran, asuransi akan menanggung semua biayanya sampai rumah itu nanti bagus lagi. Nah, contoh produk asuransi yang terakhir yaitu atau contoh kelima yaitu asuransi kendaraan, yang dimana produk asuransi ini untuk melindungi kendaraan dari resiko kerusakan dan kehilangan, yang seperti saya sudah jelaskan di awal video tadi, yang dimana jika kita mengalami kerusakan pada kendaraan pribadi kita dapat menggunakan asuransi, yang dimana perusahaan asuransi akan memberikan bantuan kepada kita dalam memperbaiki kendaraan kita. Sekian penjelasan dari saya, Noel Simatupang. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang sudah saya jelaskan. Dan juga, jikalau ada teman-teman yang ingin bertanya, saya sediakan tempat di kolom komentar. Terima kasih.